Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidur saudaranya dibangunkan, yang tidur saudaranya dibangunkan agar bisa menyimak khutbah Jumat pada siang hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Wa sallama tasliman katsiran. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام أعزكم الله بالإسلام. Pertama-tama senantiasa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, kemudian kepada kaum muslimin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan serta meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di musim-musim kebaikan yang bernama Ramadan, musim-musim kebaikan yang mana Allah hantarkan, Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang beriman, mawalas yang khair, musim-musim kebaikan yang bernama Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan merupakan bulan yang diistimewakan di hati orang-orang yang beriman. Kenapa mereka mengistimewakan bulan Ramadan? Mereka menjadikan bulan Ramadan merupakan bulan yang spesial karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjadikan Ramadan itu bulan yang istimewa. Kaum muslimin rahimahumullah, ma baqiya illa al-ayyam, tidak ada yang tersisa di Ramadan kecuali hanya beberapa hari. Sebagaimana yang Ustaz Zaidin katakan di khutbah yang lalu, kalau kita jujur terhadap doa kita, kita minta oleh Allah, minta kepada Allah untuk dihantarkan kepada bulan Ramadan. Lihat apa yang telah kita lakukan di hari-hari 20 hari yang lalu. Ataukah amalan kita, aktivitas kita, hari-hari kita sesuai dengan apa yang kita harapkan sebelum kita bertemu dengan Ramadan, atau aksu, atau sebaliknya. Kaum muslimin azakumullahu jami'an, semua pintu kebaikan Allah berikan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita katakan di khutbah yang lalu, bagi mereka yang tidak bisa mendapatkan ampunan Allah, maghfirah dari Allah, maka dia divonis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan vonisan celaka dia. Celaka hancur dari hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang tersisa dari bulan-bulan kebaikan kecuali hanya 10 hari. Kita masuk ke hari 20. Sekarang kita masuk ke hari 20. Fa insyaallah taala nanti malam malam ke-21 Ramadan. Allahu akbar. Hati orang-orang yang beriman akan merasakan kerinduan. Tetapi hati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau kurang beriman kepada Allah, dia akan merasakan biasa saja. Kaum muslimin azakumullah jami'an, yang telah kita sampaikan di khutbah yang lalu, maksimalkan Ramadan ini, maksimalkan sisa 10 hari, masih ada kesempatan kaum muslimin. Kata Syekh Abu Sa'ad Al-Huwaini rahimahullah, beliau mengatakan, sungguh bulan Ramadan telah pergi sebagian banyaknya, sebagian hari yang telah pergi, dan tersisa adalah hari-hari emasnya. Wa baqiya dhahabu, dan yang tersisa adalah hari-hari keemasan, 10 hari terakhir kaum muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam At-Tabrani dari jalur sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu dari ayahnya radhiyallahu anhu. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, dan hadis ini itu sangat menyangkut dengan status ibadah kita. Hadis ini sangat kita perlu untuk diketahui. Kita perlu untuk mengetahui informasi ini, hadis ini, dan ini yang menentukan ibadah kita di sisa 10 hari terakhir. Dan hadis ini yang akan menentukan apakah kita hanya sebatas menjadi tim oleh di bulan Ramadan, atau kita betul-betul menjadi sosok yang mendapatkan ahli puasa, menjadi sosok yang mendapatkan pintu rayyan, yang menjadi sosok yang mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Jalla Jalaluhu, atau kita hanya sebatas tim oleh di Ramadan.
Lihat, hadis ini sangat kita perlukan jamaah di hari-hari ini. Sekali lagi, hadis ini akan menentukan apakah kita menjadi timulai saja di bulan Ramadan, ataukah kita menjadi sosok-sosok yang mendapatkan pintu rayyan, sosok yang mendapatkan predikat ahli puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Orang yang paling banyak puasanya, yang paling banyak pahalanya, yang paling agung pahalanya ketika dia berpuasa adalah dia yang paling banyak berzikir kepada Allah ketika dia sedang berpuasa. Dia paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang paling lemes ketika berpuasa, bukan orang yang paling pucat, bukan orang yang paling bibirnya pecah-pecah, bukan yang paling bongkok jalannya, bukan yang paling susut berat badannya ketika dia nimbang di akhir Ramadan atau di 1 Syawal. Bukan. Akan tetapi mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin azakumullah. Dari hadis ini kita harus berhati-hati jamaah, dan kita harus camkan betul-betul ini di hati-hati kita, bahwa yang terbaik adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak mengingat Allah, semakin kita banyak berzikir kepada Allah, kita isi menit-menit kita, jam-jam kita, hari-hari kita, aktivitas-aktivitas kita dengan mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan begitu kita akan mendapatkan predikat ahli puasa dari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin azakumullah jami'an. Oleh karena itu tidak heran jamaah, siapa sosok yang paling terbaik, ahli puasa terbaik ketika dia sedang berpuasa? Siapa? Jangan tidur. Yang tidur bangun. Ini hawanya ada enak buat tidur, bangun. Siapa sosok paling terbaik ketika dia sedang berpuasa? Tidaklah melainkan kecuali hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok terbaik, ahli puasa terbaik ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berpuasa. Kata ummuna, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, ummul mukminin, ibunda para orang-orang yang beriman. Kata beliau, karena Rasulullah Alaihi Wasallam yadhkurullah ta'ala fi kulli ahyani. Dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berzikir kepada Allah di setiap waktunya, di setiap waktunya, zikir pagi petangnya, siang malamnya. Ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sendiri dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ketika Mu'adz bin Jabal menunggu menjadi sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, standby untuk membantu perjuangan Nabi di depan rumah Nabi tengah malam. Takut Nabi membutuhkan sesuatu, kata Mu'adz, tidaklah aku mendengar. Nabi SAW tidak meminta apapun kepada Mu'adz. Tidaklah aku mendengar kata Mu'adz kecuali hanya ucapan berzikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sendiri, dan juga ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama manusia. Kaum muslimin azakumullah jami'an. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, di saat kita sedang berpuasa, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewatkan zikir pagi petang kita. Mungkin di luar Ramadan kita sering lewat, sering lupa, sering miss, sering sibuk sama dunia. Tetapi Ramadan jangan tinggalkan zikir pagi petang kita. Jaga zikir pagi petang kita, dan minimal istighfar kita itu sehari semalam 100 kali, sebagaimana contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini para ulama mengambil kesimpulan dari hadis tersebut, bahwasanya kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sehari semalam 100 kali, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Berarti kita harus sebanyak-banyaknya, harus ribuan kali. Maka sebagian para ulama mereka beristighfar kepada Allah secara mutlak, itu ribuan kali mereka beristighfar. Bukan untuk menjadi syariat, untuk diikuti, bukan, tetapi merasa dirinya pendosa dan menjadi sosok yang penuh dengan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin azakumullah jami'an. Kata mereka, kalau Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam begitu istighfarnya, bagaimana dengan kita? Kata mereka, rahimahumullah. Para ulama kita berpikir jamaah, bagaimana dengan kita? Kata mereka. Lalu bagaimana dengan kita hadirin? Bagaimana dengan kita hadirin? Bagaimana dengan kita hadirin? Bagaimana dengan ibadah puasa kita yang masih banyak lalainya, yang masih banyak ngobrolnya, doyan ngobrol, senggah sedikit ngobrol,
masih banyak melihat hal-hal yang tidak jelas. Puasa kita masih banyak mendengar hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar kaum muslimin. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita selama ini. Kaum muslimin azakumullah. Dan ketika kita sedang beristighfar, resapi itu, hayati itu dari lubuk hati kita yang paling dalam. Katakan astagfirullah. Katakan astagfirullah, 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 astagfirullah. Bukan seperti orang-orang yang menyebutkan kalimat-kalimat yang tidak jelas. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Apaan? Habis salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apaan? Resapi itu. Kita sedang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah. Tutup aib-aib hamba, ya Allah. Jangan kau bongkar di hadapan manusia. Tutup aib-aib hamba, ya Rabbi. Dan jangan jadikan efek samping dari dosa-dosa yang hamba lakukan, dari maksiat-maksiat yang hamba kerjakan. Manusia enggak ada yang tapi Engkau tahu, ya Rabbal Alamin. Ampuni hamba, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Resapi hadirin. Perbanyak tasbih, tahlil, takbir, tahmid. Perbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak zikir-zikir itu kaum muslimin azakumullah. Kaum muslimin, mungkin sehari semalam kita tidak bisa membaca Al-Quran satu juz, mungkin satu hari tidak bisa kita membaca satu juz Al-Quran, mungkin karena kesibukan kita dengan dunia-dunia kita, ma'allah. Mungkin kita nggak hafal, mungkin kita ketinggalan Al-Quran, mungkin ditambah lagi handphone kita lowbat, nggak ada baterainya. Tetapi istighfar, tetapi tasbih, tetapi tahmid, tetapi takbir, tetapi tahlil. Tidak ada alasan bagi kita wahai kaum muslimin untuk tidak perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih kita sedang berpuasa. Kaum muslimin azakumullah jami'an. Suatu hari seorang ulama besar ditanya yang bernama Zunnun. Zunnun ini ma'ruf di telinga orang-orang para penuntut ilmu. Zunnun. Suatu hari beliau ditanya, "Man rasulillah?" Siapa atau man rasulillah? Apa tips bagi seseorang dia bisa merasakan kenyamanan dan ketenangan ketika dia beribadah kepada Allah? Apa tips, apa solusi bagi seorang hamba ketika dia berzikir, dia salat, dia baca Al-Quran, dia qiyamul lail, dia i'tikaf, tapi hatinya nyaman kepada Allah, tapi pentah dirinya. Banyak orang yang baru sebentar sudah lakukan hal-hal yang lain gak nyaman. Apa tipsnya wahai imam bagi seseorang agar dia bisa nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Zunnun, namanya harus sama para penuntut ilmu. Nah sayangnya nama beliau tidak sehakum nama-nama di kehidupan kita. Tidak terkenal, tidak lebih terkenal daripada Spider-Man, Batman, superhero kufar lainnya. Tidak dikenal beliau Zunnun rahimahullah. Kata beliau cuma ada dua tips. Kata beliau cuma ada dua tips ini hadirin. Kata beliau yang pertama al-ilmu wal Quran. Al-ilmu wal Quran. Kalau kedua-duanya atau salah satu saja dia tidak bisa merasakan hal ini atau dia tidak bisa memiliki hal ini, maka dia tidak bisa merasakan kenyamanan ketika dia beribadah kepada Allah. Al-ilmu wal Quran. Dan nama lain dari al-ilmu wal Quran itu zikir. Nama al-ilmu juga zikir. Sebagaimana firman Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli zikir apabila kalian tidak mengetahuinya. Ahli zikir di sini kata para ulama ahli mufassir adalah ahli ilmi. Nama lain dari al-ilmu adalah al-zikru, al-zikir. Dan juga Al-Quran merupakan zikir. Dan Al-Quran merupakan zikir
ketika masuk bulan Ramadan. Idza aqbala Ramadan jalasa fi baitillah wa i'takafa ala qira'atil Quran. Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika masuk bulan Ramadan, beliau sering duduk di rumah Allah di masjid. Beliau sering mampir ke masjid, duduk di masjid. Wa i'takafa ala qira'atil Quran. Dan dia banyak baca Al-Quran, bukan ngomong, bukan ngobrol. Dan juga Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan idza aqbala Ramadan, akan beliau idza aqbala Ramadan nafara min mujalasatil hadits wa mujalasati ahli ilm. Ketika masuk Ramadan, apa yang beliau lakukan? Beliau meninggalkan majlis hadis dan meninggalkan majlis para ulama. Kemudian beliau melakukan waqbala ala tilawatil Quran min al-mushaf, dan beliau fokus jamaah. Fokus baca Al-Quran. Anak-anakku yang lagi libur di pesantren, fokus baca Al-Quran. Fokus baca Al-Quran. Fokus baca Al-Quran. Para orang tua antum ditanya sama Allah Jalla Jalaluhu. Fokus baca Al-Quran. Tinggal 10 hari terakhir. Kalau antum masih isi waktu yang tidak bagus dengan main game, di mana hati kita wahai kaum muslimin? Kalau kita mengisi waktu kita 10 hari dengan ngobrol dengan hal-hal yang lainnya, di mana hati kita wahai kaum muslimin? Ma baqiya minal ayyam, tinggal 10 hari, dan 10 hari ini merupakan emas, the bestnya hari-hari Ramadan. Kaum muslimin a'azakumullah jami'an. Sekarang kita sudah masuk ke hari 20 Ramadan. Kalau kita tanya kepada diri kita, sudah sampai mana tilawah kita? Ataukah sudah sampai hari yang mana kita berada di dalamnya sudah sampai 20 juz? Atau kita masih berputar di Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf dan seterusnya, atau masih di situ? Kaum muslimin a'azakumullah jami'an. Dan ketahuilah, para ulama kita rahimahullah dahulu, mereka itu sangat luar biasa hadirin. Mereka rahimahullah itu sangat luar biasa di dalam mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin a'azakumullah jami'an. Antum tahu kenapa mereka semua demikian? Di antara mereka ada yang khatam sepekan sekali, sepekan 2 kali, sepekan 3 kali, sehari sekali, sehari 2 kali. Kenapa mereka semua demikian? Antum tahu jawabannya sekarang? Antum tahu jawabannya sekarang? Kenapa mereka semua demikian? Karena mereka tahu 2 tips ini. Karena mereka tahu 2 tips ini, jamaah, al-ilmu wal Quran. Kaum muslimin a'azakumullah jami'an. Karena ahli puasa itu adalah ahli puasa terbaik itu adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi ahli puasa di Ramadan tahun ini, maka perbanyak zikrullah azza wa jalla. Perbanyak zikir kepada Allah, dan sebaik-baik zikir adalah Al-Qur'anul Karim. Tahu jawabannya sekarang? Al-Qur'anul Karim. Maka para ulama yang luar biasa mereka dalam menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin a'azakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlul Quran di Ramadan dan di luar Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa memanfaatkan sisa-sisa 10 terakhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan amal ibadah sebaik-baiknya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، kaum muslimin a'azakumullah jami'an. I'tikaf, betapa banyak kajian-kajian para asatidz kita itu memberikan informasi bagaimana fikih i'tikaf. Antum tinggal cari, antum tinggal tuntut ilmu-ilmunya, cari tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan tentang i'tikaf. I'tikaf bukan kesempatan kita untuk ngobrol, untuk tidur, bukan. Pindahin aja rumah antum ke sini, pindahin aja kamar antum ke sini. La ya akhi, tetapi fokus untuk ibadah kepada Allah dengan ala kadarnya. Capek-capek sama-sama, dulu para sahabat juga capek, pegel-pegel juga sama. Antum enggak mau capek terus
berusaha totalitas dalam beribadah kepada Allah, dan yang paling penting adalah minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah agar Allah kuatkan kita. Mungkin kita ngomong mudah, mungkin kita berbicara mudah, tetapi kita minta tolong kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu. Ma baqiya illa ayyam, tinggal 10 hari terakhir jamaah. Tinggal 10 hari terakhir. Para orang tua ingat. Para orang tua ingat, dan anak-anak kalian bersibuk bersama Al-Quran. Kalau bukan di hari-hari Ramadan terus mau kapan? Anak-anakku, adik-adikku yang sedang menghimbau di pesantren-pesantren kalian, telah Anda sampaikan di khutbah yang lalu. Bagaimana pendidikan adalah artinya antum ketika di pesantren. Ketika antum libur hanya beberapa hari, antum sibuk dengan handphone. Antum terpengaruh dengan game-game kufar, orang-orang kafir yang bisa menyalahkan antum semua. Wahai anak-anakku yang aku cintai karena Allah, sadarlah kalian. Jangan tertipu dengan usia muda kalian. Semangat dalam baca Al-Quran. Kesempatan Allah masih kasih kita untuk bersama Al-Quranul Karim. Semangat wahai kaum muslimin, dan minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bisa bermunajat, untuk bisa bertaqarrub kepada Allah di sisa-sisa 10 hari terakhir. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, maksimalkan Ramadan kali ini. La'allakum la tudrikuhu ba'da 'amikum hadza. La'allakum la tudrikuhu ba'da 'amikum hadza. Bisa jadi kita tidak bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Bisa jadi kita tidak bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang, kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك الله بأنك أنت الله لا إله إلا أنت لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب المسلمين من النار يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. إنك على كل شيء قدير. إنك قوي ذو قوة متين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم وفقنا صالح الأعمال. اللهم وفقنا صالح الأعمال. اللهم اختمنا حسن الخاتمة. اللهم اختمنا حسن الخاتمة. اللهم اخرجنا من رمضان مغفورين. اللهم اخرجنا من رمضان مغفورين. اللهم اخرجنا من رمضان مغفورين يا رب العالمين. اللهم اختم أيامنا وحياتنا بحسن الخاتمة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا يا رب. اللهم أعنا على الصيام. اللهم أعنا على القيام. اللهم أعنا على تلاوة القرآن يا رب العالمين. اللهم أعنا على أعمال الصالحة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Mau bet bukan.